Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallam. Sebelumnya walaupun tadi sudah banyak sholawat segala macam, untuk mengkondisikan kolbu, mari baca Al-Fatihah. A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah, yang sumpahnya itu membuat kita hari ini menikmati siang, malam, termasuk badan ini. Mulai dari bersumpah dengan matahari, wasyamsi, dengan cahaya matahari Allah bersumpah. Sumpah itu hanya boleh dengan Allah. Lalu kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Karena matahari itu adalah salah satu mahakarya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di tengah ayat, nah ini pendek cerita, Allah kemudian bersumpah, dan pasti ini penting, wa nafsi wa ma sawwaha. Ini berkaitan dengan slogan Ma'had insyaallah. Tapi kita akan baca dengan cara yang berbeda, insya Allah. Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan kepadanya jiwa. Apa yang Allah sempurnakan pada jiwa? Yaitu ruh. Sawwaha biruhi, dengan ruh yang ia tiupkan. Maka dalam tubuh kita ini, tubuh ini dan jiwa di dalamnya, Allah pernah bersumpah. Maka jangan main-main dengan sumpah Allah. Itu sebabnya siapa yang membunuh, menyakiti satu jiwa, itu sama dengan membunuh semua jiwa. Karena Allah telah bersumpah dengannya. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Sawwaha, Allah sempurnakan ia dengan ruh. Maka tiada ruh, tiadalah qalbu, tiada hati. Tiada hati, tiadalah manusia. Maka dia cuma binatang semata. Maka saya suka sekali itu jargonnya, bergerak dengan hati. Karena hati itu pergerakannya mesti lewat ruh. Wama sawwah. Berarti waw ini kan waw ataf. Allah bersumpah dengan apa yang ia tiupkan. Berarti Allah bersumpah dengan ruhnya juga. Lalu baru ada kalimat, ini kalimat penting, bahwa ternyata semua orang bisa berdialog dengan Allah. Ini ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pelan-pelan arti ayatnya. Fa'alhamaha, maka Allah Ta'ala mengilhamkan. Apa arti ilham? Ilham sama dengan wahyu. Ikhbarun sari'un, pengkhabaran yang cepat kilat. Apa yang Allah kabarkan? Bahwa di dalam jiwa, fa'alhamaha fujuraha, di dalam jiwa ada sisi fujur, keji, ingkar, maksiat, ada di dalam jiwa saya, jiwa Bapak Ibu sama. Walaupun saya didaulat jadi penceramah, bukan berarti saya selamat, sama. Apalagi Bapak Ibu sama. Maka kita nggak boleh jijik dengan orang maksiat, karena kita juga bermaksiat. Fa'alhamaha, Allah kabarkan. Bukan Allah mengajarkan, ini salah. Jadi ada orang menerjemahkan Allah lah yang menyuruh orang untuk fujur, itu iblis yang menerjemah. Allah cuma kasih tahu di dalam jiwamu, ini pakai ha, fa'alhamaha, hanya ke nafs bukan ke ruh. Dan Allah ilhamkan, beritahukan kepada kita setiap saat ini, detik per detik, bahwa di dalam jiwa ada fujur, ada kedurhakaan, ada kekejian, ada keburukan, ada semuanya yang buruk-buruk. Itu namanya fujur. Lalu apa lagi? Fa'alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Waw di sini bisa artinya ma'iyah, bisa berarti waw ataf biasa, bersamaan dengan ada di dalamnya takwa. Takwa itu bahasa Arab artinya menjaga, menjaga supaya si fujur nggak keluar. Ya, wiqayah. Takwa bermakna wiqayah, menjaga supaya fujur tidak nyebar, supaya fujur ini tidak menjadi berbahaya. Nah, ini ayatnya seperti itu. Kita potong dulu ayatnya. Ternyata dulu sebelum kita dicipta di sini, jiwa ini dicelupkan oleh Allah Ta'ala ke dalam bi'ruz zulumat atau bi'ruz syahawat. Jadi Bapak Ibu, kita sama. Jiwa ini sebelum ditiupkan, dia sudah direndam dulu oleh Allah Ta'ala dalam sumur kegelapan. Itulah yang disebut fujur. Jadi kalau ngikutin ayat disebut bi'rul fujur. Di dalammu ada kekejian. Maka coba aja rasakan, dalam taat pun kita bisa riya. Tapi nggak usah khawatir, dalam maksiat pun masih ada kesadaran. Benar gak? Kalau orang maksiat pengen sadar gak? Banyak orang maksiat pengen sadar. Maka saya mengartikan waw itu waw ma'iyah, bersamaan. Fa'alhamaha fujuraha ma'at taqwa, ya, ma'at taqwaha. Itu barengan terus. Sumur semakin dalam dikubur, direndam, maka semakin tebal hijabnya. Itulah yang membuat kita kalau zikir nggak pernah fokus. Ibu-ibu, kalau sholat khusyuk nggak? Khusyuk apa kusut? Mulai dari takbir sampai assalamualaikum, ingatnya siapa? Karena sholat pakai ini. Sholat kok pakai otak? Kan ngajarin jamaah sholat pakai otak. Gimana caranya? Menerjemah kata-kata. Memahami boleh, menerjemah jangan. Karena menerjemah pakai otak. Otak itu banyak cabangnya. Jadi jangan pernah menghadap kepada Allah dengan ini. Saya mau tanya, anak titipan Allah atau titipan suami? Bapak Ibu pernah pengen anak cowok, dikasihnya apa? Cewek. Pengen cewek, si cowok. Pengen cowok cewek nggak dikasih. Muka anak pengennya mirip kita, tahu-tahu mirip pasangan kita. Ibu-ibu ini kan paling cemburu nih, bapak-bapak ya. Waktu orang bilang mirip bapaknya, itu ibu-ibu cemburu itu. Kalau kita dibilang mirip ibunya, kita seneng. Berarti yang nafsu ini. Kita walaupun secara zahir yang membuat anak, tapi pada hakikatnya kita nggak kuasa terhadap anak. Ya nggak kuasa. Ya.